Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Doni Simarmata. Dan saya Muhammad Adi Arahid. Saya Yusuf Mardika. Saya Muhammad Farhan Dia. Di sini kami akan presentasi yaitu PPT analisis pengaruh penerapan kerangka COSO terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi di Dinas Pendapatan Daerah. Presentasi ini akan mengupas bagaimana kerangka COSO dapat meningkatkan efektivitas sistem informasi akuntansi atau SIA. Fokus utama adalah penerapan COSO di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah. COSO, the commitment of sponsoring organization adalah standar pengendalian internal terkemuka. Baiklah, selanjutnya adalah sejarah COSO. Dibentuk pada tahun 1985. Respon terhadap kasus perusahaan. Berikut adalah 5 komponennya. Dasar pengadilan internal yang ofensif. COSO didirikan pada tahun 1985 sebagai tanggapan atas maraknya skandal penipuan korporat. Kerangka aslinya terdiri dari 5 komponen inti untuk pengendalian internal. Pada tahun 2013, kerangka ini diperbarui agar tetap relevan di tengah dinamika bisnis modern. Pengembangan dan promosi COSO didukung oleh 5 organisasi profesional terkemuka. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan COSO. Kelebihannya yaitu meningkatkan keandalan laporan keuangan, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, mengurangi resiko fraud dan kesalahan. Kekurangan COSO, kompleksitas dalam implementasi awal, membutuhkan biaya investasi yang tinggi, dan membutuhkan komitmen manajemen yang kuat. Kelebihan COSO meliputi peningkatan keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan. Namun, implementasinya bisa kompleks dan memerlukan biaya awal yang signifikan. Oke, selanjutnya materi selanjutnya analisis pengaruh penerapan kerangka COSO terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi di Dinas Pendapatan Daerah. Efektivitas SIA berarti data akurat dan tepat waktu. Penerapan standar COSO membantu identifikasi risiko dan pengendalian internal. Penggunaan COSO dapat mengurangi kesalahan input data hingga 40%. Audit internal secara teratur mengevaluasi efektivitas pengendalian. Contoh implementasi COSO di Dinas Pendapatan Daerah. Yang pertama, lingkungan pengendalian penerapan kode etik dan struktur organisasi jelas. Pelatihan etika tingkatkan kesadaran pegawai 60%. Yang kedua, penilaian risiko, identifikasi potensi kesalahan dan penyimpangan. Analisis risiko terhadap penerimaan pendapatan daerah. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Pemisahan tugas dan otorisasi transaksi, rekonsiliasi bank harian dan verifikasi data. Implementasi COSO di Dinas Pendapatan Daerah dimulai dengan lingkungan pengendalian yang kuat. Penilaian risiko membantu mengidentifikasi area rentan kesalahan. Aktivitas pengendalian seperti pemisahan tugas dan memastikan integritas data. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yusuf Mardika. Oke, materi selanjutnya yaitu ada sistem informasi akuntansi atau SIA di Dispenda. SIA di Dispenda berfungsi untuk mencatat, memproses dan melaporkan transaksi keuangan serta mengandung pengambilan keputusan. Ini mencakup pencatatan penerimaan, pajak dan penyusunan laporan keuangan. Kondisi existing SIA
di banyak Dispenda seringkali masih parsial dan mengandalkan proses manual yang rentan terhadap kesalahan data. Hal ini mengakibatkan laporan keuangan yang terlambat, ketidaksesuaian data, dan temuan audit dan BPK. Peran dan tantangan Dispenda pendapatan daerah atau Dispenda. Dispenda memiliki tugas krusial dalam memungut pajak daerah seperti PBB dan BPHTB serta retribusi daerah dengan target pendapatan asli daerah atau PADP yang mencapai miliaran rupiah setiap tahun. Namun Dispenda sering menghadapi tantangan berat seperti potensi kebocoran pendapatan, masalah akurasi data, dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Tantangan ini berdampak pada terhadapnya pembangunan daerah karena PAD yang tidak optimal. Proses dan langkah-langkah penerapan COSO bagian 1. Yang pertama itu ada penilaian resiko, analisis dampak dan kemungkinan, penentuan tujuan pengendalian yang spesifik, implementasi aktivitas pengendalian yang relevan. Langkah pertama dalam penerapan COSO adalah penilaian risiko yang menyeluruh. Setelah itu, tujuan pengendalian yang spesifik harus diterapkan dengan jelas. Implementasi aktivitas pengendalian seperti SOP yang terdokumentasi serta sangat penting. Proses dan langkah-langkah penerapan COSO bagian 2. Pertama itu ada evaluasi efektivitas, evaluasi pengendalian secara berkala, evaluasi berkala memastikan efektivitas pengendalian tetap terjaga, monitoring dan pelaporan berkelanjutan membantu identifikasi kelemahan kontrol. Strategi COSO menekankan integritas pengendalian dalam proses bisnis. Contohnya review bulanan untuk identifikasi kelemahan kontrol. Strategi COSO, penyelaraskan tujuan, menyelaraskan tujuan organisasi dan pengendalian. Strategi COSO berfokus pada penyelarasan tujuan organisasi dengan sistem pengendalian. Komunikasi efektif antar unit organisasi sangat penting. Pemanfaatan teknologi informasi untuk otomatisasi pengendalian adalah kunci. Contohnya sistem notifikasi otomatis untuk transaksi mencurigakan. Kesimpulannya, saya mau bertanya kepada Kevin. Pertanyaannya itu, bagaimana penerapan kerangka COSO dapat meningkatkan efektivitas sistem informasi akuntansi di Dinas Pendapatan Daerah? Oke, terima kasih. Saya mau tanya. Saya mau nanya sama Yusuf, bagaimana pengaruh penerapan kerangka yang COSO terhadap kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi di Dinas Pendidikan Daerah? Oke, terima kasih. Berikan waktu untuk menjawab ya. Silakan. Kenalkan, nama saya Wali Setiawan. Saya ingin bertanya sama Ali. Bagaimana peran manajemen dalam memastikan penerapan kerangka COSO yang efektif di Dinas Pendapatan Daerah? Baik, terima kasih. Boleh saya bertanya lagi? Boleh, saudara Dea. Terima kasih. Pertanyaannya itu saya berikan kepada Farhan. Oke. Bagaimana pengaruh penerapan kerangka COSO terhadap kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi di Dinas Pendidikan Daerah? Terima kasih kepada saudara Rian. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Sirian, yaitu bagaimana penerapan kerangka COSO dapat meningkatkan efektivitas sistem informasi akuntansi di Dinas Pendapatan Daerah, yaitu penerapan kerangka COSO dapat meningkatkan efektivitas sistem akuntansi di Dinas Pendapatan Daerah dengan memastikan
bahwa sistem informasi akuntansi dirancang dan diimplementasikan dengan baik sehingga dapat mengaplikasikan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Bagaimana untuk Rian? Mas Cucu. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Wahyu. Pertanyaannya, bagaimana peran manajemen dalam memastikan penerapan kerangka KOSO yang efektif di Dinas Pendapatan Daerah? Manajemen memiliki peran penting dalam memastikan penerapan kerangka KOSO yang efektif di Dinas Pendapatan Daerah, yaitu dengan yang pertama, menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas. Yang kedua, menjamin bahwa sistem informasi akuntansi dirancang dan diimplementasikan dengan baik. Dan yang ketiga, memantau dan mengevaluasi efektivitas sistem informasi dan akuntansi. Bagaimana Saudara Wahyu? Mas. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lisa, yaitu apakah penerapan kerangka COSO dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Dinas Pendapatan Daerah? Yaitu ya, penerapan kerangka COSO dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan dalam pengelolaan keuangan di Dinas Pendapatan Daerah dengan memastikan bahwa sistem informasi akuntansi dirancang dan diimplementasikan dengan baik serta dilengkapi dengan kontrol-kontrol yang efektif sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Apakah bisa diterima? Oke, terima kasih. Oke, sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sirian, yaitu bagaimana penerapan kerangka COSO dapat meningkatkan efektivitas sistem informasi akuntansi di Dinas Pendapatan Daerah, yaitu penerapan kerangka COSO dapat meningkatkan efektivitas sistem akuntansi di Dinas Pendapatan Daerah dengan memastikan bahwa sistem informasi akuntansi dirancang dan diimplementasikan dengan baik sehingga dapat mengaplikasikan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Bagaimana untuk Rian? Mas Cucu. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rian. Pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh penerapan kerangka KOSO terhadap kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi di Dinas Pendapatan Daerah. Penerapan kerangka KOSO dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi di Dinas Pendapatan Daerah dengan memastikan bahwa sistem informasi akuntansi dirancang dan diimplementasi dengan baik serta sesuai dengan peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Bagaimana Saudara Rian, apakah bisa diterima? Terima kasih. Kesimpulan, meningkatkan efektivitas kerangka COSO secara signifikan meningkatkan efektivitas komitmen dan implementasi. Implementasi COSO butuh komitmen manajemen dan implementasi awal. Dampak positifnya yaitu Dinas Pendapatan Daerah akan mengalami peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Rekomendasi pelatihan berkelanjutan dan evaluasi berkala sangat direkomendasikan. Secara keseluruhan, kerangka COSO mampu meningkatkan efektivitas CIA. Namun implementasi memerlukan komitmen kuat dan implementasi awal bagi Dinas Pendapatan Daerah. COSO menjadikan transparansi dan akuntabilitas lebih baik. Rekomendasi utama adalah pelatihan berkelanjutan dan evaluasi berlanjut. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Maaf. Selamat siang. Siang.